Preview. Preview. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya dan lain sebagainya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik yang terpisah wilayah-wilayahnya. Dengan kata lain, tiap penduduk yang mendiami wilayah dan berbeda tentu akan mengalami kondisi geografis yang berbeda pula. Sebut saja misalnya, mulai dari wilayah pegunungan, pesisir, tepian hutan, daratan rendah, pedesaan, hingga wilayah perkotaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat peradaban tiap suku bangsa ataupun masyarakat yang berbeda. Namun sayangnya, masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia melalui globalisasi membawa pengaruh terhadap generasi muda Indonesia saat ini, yang terlihat lebih tertarik dengan budaya-budaya asing daripada budaya asli mereka. Seharusnya, budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak diterima secara mentah-mentah oleh generasi muda kita, agar tak terjadi fenomena kecintaan budaya asing oleh generasi muda kita. Minimal terjadi asimilasi budaya sehingga dapat menambah kekayaan dan keragaman kebudayaan Indonesia. Saat ini dapat kita lihat bahwa Indonesia telah mengalami krisis identitas nasional. Banyak penduduk Indonesia telah melupakan unsur-unsur kebudayaan yang merupakan basis dari identitas nasional suatu bangsa. Berikut adalah 5 bukti fenomena lunturnya identitas nasional. Gaya hidup kebarat-baratan. Masyarakat sekarang lebih memilih makanan-makanan barat layaknya seperti burger, pizza, dan masih banyak yang lainnya. Remaja Indonesia menganggap makanan tersebut bersih, modern, dan praktis. Tanpa disadari, makanan-makanan tersebut juga telah menjadi menu keseharian dalam kehidupan kita. Hal ini menyebabkan makin langkanya makanan-makanan tradisional yang berasal dari daerah. Penampilan orang asing yang berambut pirang, bola mata yang berwarna-warni, lekuk tubuh serta raut wajah yang nyaris sempurna akibat operasi, hal tersebut merupakan hal-hal yang dimiliki oleh orang asing. Justru, remaja Indonesia melihatnya berbeda. Mereka menganggap bahwa itu semua sebagai suatu keindahan dan orang Indonesia meniru itu semua tanpa memikirkan dampaknya. Tidak lagi peduli dengan kebudayaan asli Indonesia. Banyak budaya asing, khususnya budaya barat, telah datang dan tumbuh di Indonesia. Budaya-budaya barat itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia sebagai negara timur. Mereka terbuai oleh kehidupan modern dan mulai melupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sebagai contoh, budaya daerah, musik dan tari tradisional, upacara budaya, adat dan tradisi Indonesia telah hilang di masyarakat. Memudarnya norma sopan santun. Zaman sekarang ini, sopan santun memang sudah tidak begitu lekat seperti zaman dahulu, utamanya adalah di kalangan remaja. Remaja mulai tidak menghormati orang lain, bahkan terhadap orang yang lebih tua, baik dalam bertutur kata maupun bertindak, sehingga tak jarang bisa menimbulkan konflik satu sama lain.
Sebab perkataan yang buruk dapat menyulut kemarahan dan tak jarang berujung pada kekerasan. Salah satu bukti nyata berkurangnya norma sopan santun masyarakat Indonesia di era teknologi saat ini adalah perang di media sosial. Banyak yang berkomentar di media sosial dengan kata-kata yang kasar, tidak penting, tidak bermoral, serta menyakiti hati, bahkan menimbulkan permusuhan yang berbau sara. Munculnya sikap individualisme. Masuknya arus globalisasi dan pengaruh perkembangan teknologi saat ini memberi dampak terhadap perilaku masyarakat di Indonesia, yang mana munculnya sikap individualisme pada sebagian lapisan masyarakat. Indonesia pada sejarah nenek moyang merupakan negara yang menerapkan dan menjunjung tinggi semangat gotong royong serta mempunyai sikap sosial yang tinggi. Beberapa latar belakang yang menjadikan sikap individualisme menjamur dalam masyarakat, seperti tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, merasa dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, merasa tidak dibutuhkan dalam lingkungannya, serta tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Memudarnya sikap nasionalisme. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap dalam memaknai berbagai hal penting bagi negara Indonesia, khususnya yang sering terjadi di kalangan generasi milenial saat ini, seperti para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya sendiri tanpa mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Tak lagi hafal sepenuhnya sila-sila dasar negara Indonesia. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Perwakilan yang dipilih. Di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimnya rasa patriotisme serta kebangsaan dalam memaknai momentum-momentum kebangsaan, rasa kurang menghargai simbol-simbol kenegaraan, dan lain-lain yang tentunya dapat mengancam serta menghancurkan stabilitas kedaulatan negara. Dari banyaknya kasus-kasus yang mengancam identitas nasional dan kesatuan tanah air Indonesia, maka kita sebagai generasi muda harus berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada dan terus menjaga dan melestarikannya. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang harus dipertahankan dan menjadi ciri dari bangsa Indonesia, dan kita harus bangga menjadi bagian dari tanah air kita, yaitu Indonesia.